Kamis Jemaat yang termanis, jumpa lagi dalam program Gemission Dadap Sambal Virtual. Sapaan mimbar firman Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih, saling mengasihi dan saling mengampuni sangat identik dengan kehidupan orang kekristenan. Mengasihi orang yang mengasihi kita memang mudah sekali, tapi bagaimana untuk kita ketika mengasihi orang yang menyakiti kita? Kita memang tidak bisa mencegah orang lain atas apa yang mereka lakukan atas hidup kita. Mungkin ada beberapa dari perbuatan mereka yang membuat kita terluka. Dan kita pun ingin membalas, namun masih ragu dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang-orang yang jahat kepada kita? Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 6 ayat 27 sampai ayatnya 36, di sana dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka serta mohonlah berkat atas mereka. Hal ini berarti saudaraku, ketika kita disakiti, jangan membalas menyakiti. Ketika kita disakiti, jangan menyimpan kepahitan di dalam hati kita. Hal itu berarti bahwa ketika kita disakiti, jangan membalas menyakiti atau menyimpan kepahitan, tapi kita harus mengasihi serta berusaha untuk mengampuni dan bahkan melupakan setiap kesalahan mereka. Ketika kita disakiti, berdoalah. Mintalah kekuatan kepada Tuhan. Seberapa sering Bapak Ibu yang terkasih dalam hidup kita, ketika kita disakiti, seberapa sering kita berdoa untuk dia supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Atau sebaliknya, ketika kita disakiti, seberapa sering kita berdoa supaya dia, musuh kita yang menyakiti kita, mengalami malapetaka dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, berdoalah dan mintalah berkat bagi kehidupan orang yang menyakiti kita. Mintalah kekuatan kepada Tuhan, agar ketika kita disakiti, kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan pada kita. Dengan membalas dendam, mungkin hati kita akan puas. Tapi ketika kita membalas dendam, maka bersiaplah untuk kehilangan berkat dari sebuah pengampunan. Ingat, mengampuni mungkin adalah sesuatu yang sulit, tapi itu bukanlah hal yang mustahil. Karena jikalau kita mengampuni kesalahan orang lain, firman Tuhan dikatakan dalam Matius 6 ayat 14-15, ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, maka Tuhan juga akan mengampuni kita semuanya. Tuhan menyatakan kepada kita bahwa pengampunan bukanlah pilihan jika kita ingin Tuhan mengampuni kita. Memang kita tidak sempurna, kita semua bisa membuat kesalahan. Kita tidak akan selalu bisa setuju dengan semua orang, bahkan kita bisa saja tidak disukai oleh begitu banyak orang, tapi kita harus mengerti itu dan belajar untuk memaafkan orang-orang yang sengaja ataupun tidak sengaja menyakitin kita. Ya, mungkin kita akan mulai marah atau mungkin kita akan memiliki momen-momen kemarahan, kekecewaan, tapi kita tidak boleh menjadi budak kemarahan itu sendiri. Firman Tuhan itu jelas dikatakan, kita harus mengampuni apapun kesalahannya. Tidak peduli seberapa besarnya rasa sakit yang kita rasakan, seberapa banyaknya air mata yang jatuh ketika kita menyadari kita telah disakiti. Firman Tuhan katakan, ampuni dia, berdoa dan minta berkat terjadi atas hidupnya. Kita tidak bisa membalas dendam atau bahkan menertawakan ketika musuh kita jatuh. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita minta Tuhan mengisi hati kita dengan kasih-Nya bagi orang-orang yang menyinggung perasaan kita. Mari belajar berjalan dalam cinta dan kedamaian. Doakan mereka yang menyakitimu dan jangan biarkan iblis tertawa atas hidupmu. Semangat mengasihi, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.